Sekarang kita lagi pedok tour. Marquez. Marco Bezzecchi. Menu pertama sudah datang, pulpo. Baby, kamu pasti kangen banget ya. Begitulah, jadi salah satu aktivitas utama adalah melihat pedok dan motor-motor yang akan dipakai untuk race dari jarak dekat. Alex Márquez, llega también Raúl Fernández, ahí está Perak Finder, Dejar, Miguel Oli, ahí está, claro que sí, llega por allí Augusto, ahí está Maverick Quiñales, ahí está Jack Miller, good luck, Jack, buena suerte, Fabio por aquí, Bezzecchi. Vamos, estoy buscando por aquí detrás, algunos me faltan. Ahí está. Un general, señoras y señores. Sekarang kita lagi pedok tour dan yang sedikit berbeda dengan di Mandalika. Kalau di Mandalika pedok tour tuh kita masuk ke bener-bener pedoknya ya. Kalau di sini kita dibawa keliling dari trailer masing-masing tim dan keren-keren banget kan ya kalau ngeliat trailernya mereka, truknya mereka, dan juga ada masing-masing tim punya kayak lounge-nya sendiri, tempat mereka ngumpul. Ini suasananya juga agak beda ya.
Yes, dan kalau beruntung, Marquez. Kalau beruntung, selain ketemu dari kru masing-masing tim, bisa ketemu pembalapnya juga. Ya begitulah suasana di pedok. Mirip-mirip, tapi secara experience dan visual ya yang kita dapat cukup berbeda. Kita nggak ngelihat motornya dari dekat, tadi ada di pit lane walk ya. Itu kita lihat motor-motornya, lihat pedoknya. Di sini kita ngelihat logistik dari masing-masing tim. Aprilia Racing dengan warna hitam yang khas. Marco Bezzecchi. Jadi biasanya ada 2 truk, lalu masing-masing tim punya desain sendiri untuk di antara 2 truk itu ada yang bikin booth sendiri, ada yang polos saja. Tapi biasanya di seberangnya ada lounge kayak gini nih. Nah, jadi di lounge ini ada bar, ada makanan segala macem. Cuma kali ini kita belum masuk. Mungkin tahun depan. Ya nggak, Bro Riko? Yap. Tahun depan harus jualan lebih banyak lagi berarti. Target naik terus. Semangat. Oke, itu dia pedok tour kita kali ini. Lanjut, habis ini masih ada Moto2, lalu Grand Prix seri terakhir musim 2025. Sebelum libur beberapa bulan sampai bulan Februari ya, mulai lagi kan? Escuchar ahí a los vencedores. Iván Ortola, tercero. Damos la bienvenida como constructor ganador del equipo Blue. Oke, itu dia Marco Bezzecchi. Oke, sudah selesai race Moto3, Moto2 dan terakhir Grand Prix. Marco Bezzecchi jadi juara untuk musim ini.
Ada jeda cukup panjang sampai nanti musim baru, dan kita langsung buru-buru keluar karena takut macet lagi seperti tadi datang hampir 2 jam kita di jalan. Jadi sekarang begitu race selesai langsung kita harus ninggalin venue, berlomba-lomba bareng sama penonton yang lain untuk keluar dari, menuju ke mobil masing-masing, kendaraan masing-masing, terus keluar dari parkiran dan masuk ke highway secepat mungkin sebelum antriannya memanjang dan makin lama keluarnya ya. Kalau yang suka ke sirkuit atau pernah ke Mandalika pas MotoGP pasti paham banget. Masuk susah, keluar susah. Oke. Mataharinya keluar. Sekarang kita jalan balik ke hotel. Mungkin istirahat bentar, nanti agak sore kita, ini kan baru mau jam 3 nih, jadi nanti agak sore kita jalan-jalan lagi. Dan katanya ternyata paella, makanan khas Spanyol itu terutama berasal dari daerah Valencia. Jadi harus cobain makan paella di Valencia. Kita cari paella nanti dekat-dekat hotel ya. Sudah malam, jam 7 lebih, waktunya dinner. Kita coba cari dekat-dekat sini ya. Pengen cari paella, ada beberapa sih, tadi googling nyari yang the best, tapi nggak tahu juga yang mana. Ada beberapa referensi, ada yang dekat, ada yang jauh. Kita coba cari dulu. Baiklah, setelah keliling-keliling dan nanya ke 3 tempat, semua tempat yang menurut gua enak, salah satunya tadi apa namanya, ada di klip sebelumnya ya. Ternyata mereka jual paellanya per 2 porsi dan pasti nggak habis karena gede banget, pasti nggak habis, jadi sayang. Dan cuma bisa pesan paella doang, nggak bisa pesan yang lain. Sementara tapasnya juga enak-enak. Jadi akhirnya keliling-keliling dan dapat ini tempat, namanya Los Toneles. Nah di sini seems like udah lama juga, 1944, dan masih berasa kayak bangunan aslinya, agak apa namanya, retro, nyebutnya retro. Dan seru, walaupun mungkin servingnya nanti akan, kalau dilihat dari gambar, dilihat dari orang-orang yang udah pernah makan, servingnya biasa banget ya, tapi sepertinya enak karena rame dan ngantri. Lumayan tadi ngantri 15 menit di depan, nanti gua tunjukin ya. Karena susah daripada ngantrinya makin panjang, jadi gua ngantri aja dulu, ngambil footage belakangan gitu. Tapi nanti gue tunjukin, pasti pada ngantri di depan. Lapar banget, udah gak sabar buat makan. Sudah order, mudah-mudahan gak lama, tapi ini rame banget dari tadi, gak berhenti-berhenti guys. Coba kita keluar sebentar ya untuk ambil footage dari luar. Jadi akhirnya kita order Valencian paella. Nggak tahu bentuknya seperti apa. Terus sama octopus pulpo, grill pulpo, itu juga salah satu yang khas di sini.
Dan biasanya pulponya fresh banget segar, dan Valencia juga di pinggir pantai. Jadi seafood itu juga oke banget di sini. Laper. Yang kurang satu sangria, nggak ada yang by glass. PR juga ya, traveling sendiri. Ada banyak hal yang lebih seru dilakukan berdua minimal atau rame-rame gitu. Saya bukan satu-satunya orang yang duduk sendiri, ada satu lagi yang duduk di sebelah sana. Kita ajak ngobrol aja, Pak. Sharing food. Mau pesen banyak, udah pasti nggak habis. Pesen sedikit penasaran ya kan, pengen. Lebih enak traveling memang minimal sama Mama Dona lah, jadi bisa sharing. Walaupun kebagian ngabisin juga akhirnya. Menu pertama sudah datang, pulpo. Ini aslinya ada kentangnya, cuma pesen yang nggak pakai kentang karena udah ada paella kan. Tambah pulpo lagi, tambah kentang lagi, kenyang ya. Mari kita coba. Suaranya di sini bisa banget ya. Sibuk sekali orang-orang yang pelayannya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan nggak berhenti dari tadi datang ngadoin terus. Hebat sih, good business sih. Baby, kamu pasti kangen banget ya makan pulpo. Terakhir kita makan pulpo waktu dari Braga mau balik ke Swiss 2 tahun lalu, nyaris 2 tahun lalu. Pertama kali kita ke Portugal. Kita berhenti sebelum Madrid. Di Madrid tuh makan lagi ya? Ya, tapi yang the best ada vlognya. Dapat pulpo gede banget dan harganya murah banget. Ini harganya lebih mahal daripada pulpo yang waktu itu kita makan yang bukan satu sih, tapi tentakelnya panjang-panjang gede banget. Ini mungkin cuma sepertiga porsinya, tapi harganya sedikit lebih mahal daripada yang kita bayar waktu itu. Karena ya ini di tengah kota, itu benar-benar di pinggir highway gitu. Tapi enaknya sama. Dia dikasih olive oil, dibumbuin, terus ada bumbu paprikanya gitu. So good. Wah, dan porsinya segini pas. Dagingnya tuh lembut banget, sama sekali nggak keras, nggak ada amis-amisnya. Harusnya kalau seafood white wine ya. Tadi nyari sangria, nggak ada yang by glass, terus disaranin ini oke lah. Lanjut makan. Paella? Gas ya? Oh, kan? Paellanya gede. Jadi stylenya Valencia, paellanya seperti ini. Pakai ayamnya 3 potong lagi. Ampun, segini aja nih, berdua ini. Aduh, habis nggak nih? Gede banget porsinya. Wow. Oke. Ya, presentasinya biasa aja, paellanya biasanya walaupun porsi yang single ada di beberapa restoran, nggak semua ya. Porsi yang single itu tetap dia pakai plate gitu kan. Kalau ini pakai piring biasa. Not bad. Tapi udah pernah makan yang lebih enak dari ini. Oh ya. Even kalau kayak gini
gue bisa masak lebih enak dari ini. Pernah kan waktu itu di rumah di Indonesia bikin paya. Oke. Rasanya beda, soalnya kan biasanya kita kalau paya tuh dua kan, yang satu yang arroz, yang squid, pakai squid ink yang hitam, sama yang kuning begini. Paling nggak penasaran, but I think this is not the best place to eat paya. Gue yakin di luar sana pasti ada resto yang lebih enak lagi payanya, yang Malaysian style ya. Tapi untuk malam ini kita nikmati karena sendiri, daripada nggak habis sendiri aja nih. Jadi nyesel pesan pulpo atau nyesel pesan paya. Enggak lah, enak. Dia ada kayak chestnutnya gitu ya. Tuh, ini apa nih? Kacang kan ya? Orang masih ngantri. Karena dari tadi udah banyak yang keluar masuk juga. Well anyway, jadi punya tujuan baru lagi buat liburan sama Mama Dona dan Kidos. Valencia for sure kita akan kunjungin one day. Sekarang PR-nya adalah nyari waktu anak-anak libur, karena dengan jadwal bola mereka, even acara sekolah, dia juga aja ada yang kayak apa namanya, kayak team building gitu lah, dari hubnya gitu. Terus jaraknya nggak jauh, cuma kayak setengah jam dari Braga, tapi sleepover 2 malam. Karena hari sekolah, Diego ada latihan, dia bilang, gue akan datang kalau ada yang nganterin bolak-balik, tapi kalau nggak ada yang nganterin, gue nggak bisa ikut. Jadi sangat komit sekali dengan jadwal latihan mereka. Even sakit-sakit pun kemarin pilek gitu, tetap dia latihan hujan-hujanan lagi. Happy. Kalau makanan enak kita happy. Lanjut makan ya. Oke, sudah selesai makan. Total hampir 30 euro. Makan sendiri. Standar lah ya. Tapi hitungannya masih murah karena bisa dapat 2 menu. Dan yang satu pulpo. Karena pulpo memang nggak murah. Tapi kenyang, enak, happy, dan rasa penasarannya sama paya khas Valencia udah terbayar. Jadi next time udah tahu rasanya seperti apa. Ini pulponya enak, ramai banget nih, dan banyak orang-orang yang dari sirkuit masih pakai baju yang sama kayaknya. Ada yang naik motor sampai jam segini belum pulang, 8:30 guys. Sebenarnya yang paling enak kayaknya dari yang tadi gue datengin ya, ada 3 tempat kan. Salah satunya adalah apa tadi, Don Casa ya, atau apa sih, deket sini. Nah, Casa Baldo nih kelihatannya enak, tapi payanya gede banget. Tuh ada akan berdua.
Kalau gue makan sendiri udah pasti gak habis. Kebayang segede gitu payanya makan sendiri. Wah, ada bioskop. Wah, besar bioskopnya. Ada berapa studio deh? 1, 2, 18. Wow, 18 studio guys. Gede loh. Tapi kebanyakan film-film Eropa. Ada Die My Love, Jennifer Lawrence. Seru. Ada film-film yang kalian kenal? Bingung? Ngapain lagi ya? Kenyang? Banyak ini juga sebenarnya, dessert gitu kayak yogurt, ice cream, gelato, cafe. Mau ngopi nggak bisa tidur ntar. Ngaruh nggak? Sudah, kita keliling-keliling sebentar sebelum balik ke hotel dan tidur, karena besok jam 9:30 udah harus balik ke airport. Jam 12 flight ke Braga. Mudah-mudahan kekejar buat jemput anak-anak pulang sekolah. Dan Braga hujan terus, jadi kepikiran gimana anak-anak besok, terutama Leo dan Sabrina, berangkat sekolah. Mudah-mudahan aman-aman aja. Kita coba pantau dari jauh. Oke. Thank you semuanya udah ngikutin perjalanan gue ke Valencia bareng sama Repsol. Ada special event launching dari Repsol Lubricants, dan di hari kedua kita nonton MotoGP seri terakhir musim 2025 ini. Mohon maaf kalau footage-nya mungkin kurang lengkap karena memang ada copyrights dan nggak bisa banyak-banyak. Tapi kalau race-nya kalian lebih enak nonton ya langsung lah ya, atau cek di MotoGP, itu udah jaminan lah kita cover yang di luar dari race-nya ya. Oke, sampai ketemu di vlog berikutnya. Bye.